Halo guys, ketemu lagi sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang 10 kampus terbaik di Indonesia tahun 2021 versi QS World Ranking University. Buat kamu yang belum tahu QS World Ranking University itu apa, yaitu adalah lembaga internasional yang terapprove baik dalam lembaga survei rankingnya. Jadi nggak kaleng-kaleng deh ranking kampus kali ini. Buat kalian yang saat ini baru aja diterima kampus lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, atau jalur mandiri, pasti penasaran kan kira-kira kampus kalian ada di ranking berapa sih? Apakah masuk ranking 10 besar? Nah, atau mungkin dari kalian ada nih yang baru ditolak kampus-kampus keren idaman kalian. Nah, kampus yang nolak kalian itu ranking berapa sih? So, biar gak penasaran lagi, langsung aja kita bahas 10 kampus terbaik di Indonesia tahun 2021. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like video ini dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Dan boleh juga share ke teman-teman kalian biar tahu nih kampusnya ranking berapa. Apakah kampus kalian lebih baik dari mereka gitu. Oke, nomor 10 ada Universitas Brawijaya yang biasa disebut UB atau Unbrau. Menempati peringkat 801 di dunia dan 271 di Asia. UB merupakan kampus yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. UB berhasil meraih juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau yang biasa disebut PIMNAS yang ke-31 ya. Itu merupakan sebuah ajang bergengsi untuk mengadu siapa mahasiswa dan kampus terbaik pada tahun ke tahun. Nah, dan pada saat itu dimenangkanlah oleh UB juara umumnya yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta. Keren banget kan? Buat kalian yang mau masuk Universitas Brawijaya, kalian bisa berjuang di SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri UB tentunya. Nomor 9 ada Universitas Diponegoro atau biasa kita sebut Undip. Nah, kampus Undip ini ada berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Menempati urutan dunia 801 sama kayak UB di peringkat 10 tadi. Namun memiliki peringkat yang lebih tinggi di Asia yaitu peringkat 241 nih guys. Nama Undip sendiri diambil dari nama pahlawan nasional ya. Kita tahu semua dari Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pejuang kemerdekaan di Pulau Jawa, di mana dia memperjuangkan dari tindakan kolonialisme Belanda pada masa yang lampau. Undip merupakan salah satu kampus negeri unggulan yang memiliki sederet prestasi, terutama di Kota Semarang. Buat kalian yang mau masuk Undip, wah, pastikan kalian belajar dengan giat ya. Nomor 8 ada Universitas Padjadjaran atau biasa kita kenal Unpad. Menempati peringkat 801 di dunia sama seperti kampus sebelumnya dan 238 di Asia. Unpad merupakan kampus yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, lebih tepatnya sih di daerah Jatinangor, distriknya mahasiswa, di mana bersebelahan dengan ITP Jatinangor, IPDN Jatinangor, dan kampus IKOPIN. Ya, daerah Bandung sananya dikit lah ya. Unpad terkenal juga menyumbang tokoh-tokoh intelektual, terutama kakak-kakak cantik ya. Karena kan kampusnya ada di tanah Pasundan gitu loh. Ya, salah satunya waktu itu kakak tingkat gue waktu kuliah. Ada kakak Melody JKT48. Wah, rame banget waktu itu pas lagi wisudanya. Dan untuk akreditasinya udah dipastikan berakreditasi A dengan jurusan-jurusan yang up to date. Pokoknya kampus ini keren banget lah. Nomor 7 ada Bina Nusantara University atau biasa kita kenal BINUS. Menempati peringkat 801 di dunia, di mana nih peringkat gak cuma untuk satu kampus saja, tapi banyak kampus kayak sebelumnya, dan urutan 227 di Asia. Kampus ini merupakan kampus swasta yang berlokasi di beberapa kota besar karena memiliki banyak cabang. Ada yang di Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya. Memiliki akreditasi internasional dengan kurikulum yang up to date. Bina Nusantara University juga mendapatkan peringkat 1 sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Asia Tenggara. Ya, nggak perlu dilakukan lagi ya. William Tanuwijaya aja, CEO dan founder dari Tokopedia yang hijau itu, adalah lulusan dari kampus ini guys. Gimana? Keren kan? Nomor 6 ada Institut Teknologi 10 November atau biasa kita kenal ITS. Menempati urutan 751 di dunia. ITS berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Wah, mana nih suaranya area-area Surabaya. Pada awalnya ITS didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik yang diketuai oleh Dr. Angka Niti Sastro pada 10 November 1957. Makanya deh tuh namanya Institut Teknologi 10 November karena lahir juga pada tanggal 10 November. ITS
ITS memiliki banyak prestasi di kancah internasional di bidang mobil hemat energi hingga robotika. Ya, beberapa teman kampus gua waktu itu sampai ngerakit dan ngebuat mobil Formula One. Pokoknya keren banget deh. So, nggak usah diragukan lagi bahwa kampus ITS ini memiliki persaingan cukup ketat dan bisa dikatakan kampus favorit di Jawa Timur. Buat kalian yang mau masuk ITS, nah semangat deh belajarnya. Nomor 5 ada Institut Pertanian Bogor atau biasa kita kenal IPB. Menempati urutan 531 di dunia, IPB adalah sebuah perguruan tinggi negeri pertanian yang berada di kota Bogor atau kota hujan nih guys. Sebelum diresmikan pada tahun 1963, IPB merupakan fakultas pertanian yang ada di Universitas Indonesia. Namun pada 1 September 1963 akhirnya IPB memecah sendiri menjadi universitas yang mandiri yang pada pembangunan pertamanya diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno. IPB memiliki jurusan terbaik di bidang keIPA-an, terutama pertanian. Jadi buat kalian anak-anak IPA, ya inilah surga buat kalian. Kampus Institut Pertanian Bogor. Nomor 4 ada Universitas Erlangga atau yang biasa kita kenal UNER. Merupakan universitas yang terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Kalau sebelumnya gue udah nyebutin ITS sebagai institut terbaik di Jawa Timur, nah inilah universitas terbaiknya di Jawa Timur, Surabaya. UNER menempati urutan 521 di dunia. Universitas ini memiliki sebuah nilai yang otentik terutama dari segi pendiriannya. Didirikan pada tanggal 10 November 1945, bertepatan dengan Hari Pahlawan yang ke-9, UNER termasuk kampus yang cukup favorit di Jawa Timur. Jadi buat area-area Surabaya, inilah kampus kebanggaan kalian. Nomor 3 ada Institut Teknologi Bandung atau yang bisa kita kenal ITB. Kampus ini berada di kota Bandung, Jawa Barat. ITB terkenal banyak meluluskan insinyur-insinyur hebat seperti IR Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, B.J. Habibie, Ridwan Kamil, dan masih banyak tokoh besar lainnya. Buat kamu yang mau kuliah di ITB, wah semangat terus deh belajarnya karena kampus ini merupakan institut terbaik dan terfavorit di Indonesia kalau menurut gue. Nomor 2 ada Kampus Universitas Indonesia. Kampus yang membawa nama alma mater nama negara ini menempati urutan 305 di dunia dan urutan 59 di Asia. Untuk peringkatnya sendiri biasanya balap-balapan deh tuh. Entah peringkat 1, 2, atau 3 barengan sama UGM dan ITB. Kampus ini terletak di Depok, Jawa Barat, bersebelahan dengan Jakarta Selatan guys. Universitas Indonesia merupakan kampus yang modern, terbuka bagi semua budaya, dan kompetitif yang mencakup disiplin ilmu yang sangat luas guys. Untuk alumni-alumni dari kampus ini gak usah ditanyain lagi. Banyak orang-orang besar di Indonesia, dari pejabat sampai kolong merat, banyak dari mereka lulusan dari kampus ini. Sebut aja Chairul Tanjung, Najwa Shihab, Sri Mulyani, Afgan, dan masih banyak lagi. Pokoknya orang-orang keren lulusan kampus ini deh. Buat kamu yang memiliki cita-cita untuk bisa berkuliah di kampus ini, pastikan kamu belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi anak yang terbaik di sekolahnya, dan selalu berusaha pastinya. Karena kampus ini adalah kampus terfavorit yang memiliki seleksi cukup sulit. Dan nomor 1 ada Universitas Gadjah Mada. Nah, peringkat pertama kita kali ini jatuh pada UGM, Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta. UGM menempati peringkat 254 di dunia dan peringkat 57 di Asia. Dan tahun ini menempati peringkat 1 mengalahkan pesaing terberatnya UI dan ITB. UGM merupakan universitas negeri pertama yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka nih guys, pada tanggal 19 Desember 1949. Dan UGM terkenal dengan biaya kuliahnya yang cukup murah. Buat kalian yang kocek mendang-mending kayak gue yang mau kuliah secara worth it, nah boleh tuh perjuangin UGM. Walaupun seleksinya bisa dikatakan cukup sulit ya, karena ini adalah kampus favorit di Indonesia. Buat kamu yang nanya, alumni-alumni dari kampus ini siapa aja sih? Ya salah satu contohnya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, merupakan alumnus dari Universitas Gadjah Mada jurusan kehutanan guys. Keren kan? Alumninya presiden loh.
Nah, jadi itulah 10 kampus terbaik di Indonesia tahun 2021 versi KS World Ranking University. Gimana menurut kalian? Keren banget kan kampus-kampus yang gue sebutin tadi? Kira-kira ranking berapa nih kampus impian kalian? Sebutin di kolom komentar ya. Sekali lagi gue mau nyampein, dimanapun tempat kuliahnya, nggak ada yang bisa ngejamin kesuksesan kalian ya. Tapi balik lagi ke individu masing-masing. Cuman kalau kalian bisa mendapatkan kampus yang terbaik juga, itu cukup baik buat kalian, karena kampus menentukan circle pertemanan dan juga ilmu yang kalian dapatkan nantinya. Dan beberapa perusahaan pun kadang melirik calon karyawan barunya dari nama kampusnya. So, segitu aja dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Buat kamu yang tahu kampus keren-keren lainnya, kalian bisa tambahin di kolom komentar aja. Gue Gilang Ramadan dari Republika Mahasiswa. Bye-bye.